supaya Kak Silvi tidak susah pula merombak-rombaknya lagi. Ketika apa namanya, apalagi di ujung semester biasanya seperti itu tuh ya. Ada yang salah masuk, ada yang salah, kasihan juga Silvi. Oke, sebelum kita lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, Ibu berharap Anda itu, kita kan sekarang berlatih model-model pembelajaran, Anda bisa menemukan model-model yang kreatif, yang inovatif, yang menyenangkan bagi siswa semuanya. Jadi anak didik kita menjadi termotivasi untuk belajar, kemudian tentunya dia senang belajar. Kalau sudah itu dia akan paham akan materi yang disampaikan. Dengan demikian tujuan pembelajaran akan tercapai. Dengan demikian mutu pembelajaran bisa meningkat. Jadi sangat diperlukan sekali kreasi daripada guru-guru kita sebagai pendidik untuk menciptakan model-model pembelajaran yang inovatif. Bagaimana caranya? Kita bisa menguasai, artinya kita bisa mengadopsi model pembelajaran itu sendiri, yang mana yang inovatif, kita searching di internet, di literatur, kemudian kita aplikasikan. Atau yang kedua, kita modifikasi. Atau kita modifikasi dengan macam-macam, ya misalnya apakah dengan game, dengan yang lain-lain, sehingga dia menjadi pembelajaran yang menarik. Ya, nah, jadi sangat ibarat kita seorang sutradara di dalam kelas, bagaimana supaya cerita kita itu disukai oleh penonton, maka kita lah yang mengemasnya. Demikian juga kita sebagai guru dengan anak didik, bagaimana pembelajaran kita, alurnya atau caranya, tekniknya, model yang dipakai itu disukai oleh anak didik, tergantung kita sebagai seorang guru. Ya, nah, kita akan bisa membaca ini anak didik kita bosan, ini anak didik kita anak didik kita tidak memahami materi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu perlu kreativitas daripada guru-guru itu sendiri. Apalagi sekarang kita dihadapkan kepada pilihan bahwa semua pembelajaran sekarang diarahkan untuk keterampilan-keterampilan tertentu supaya kita bisa survive bersaing, supaya kita bisa bersaing dengan orang lain di negara manapun di dunia ini. Ya, apakah yang keterampilan 4C? Di seluruh dunia sekarang ini dunia pendidikan menggadang-gadangkan 4C ini untuk sebuah tujuan pembelajaran. Artinya skill yang harus dikuasai oleh siswa di dalam pembelajaran. Ya, apapun materinya, apapun mata pelajarannya, itu yang harus dikuasai. Ya, nah, silakanlah dihubungkan dengan materi. Ya, nah, dan sekarang sudah karena perkembangan ilmu ini dinamis, termasuk ilmu pedagogik dan ilmu pendidikan itu perubahan zaman itu sangatlah cepat dan membutuhkan skill-skill yang harus dikuasai siswa supaya dia survive terhadap perubahan tersebut. Ya, jadi Anda harus lebih pintar daripada guru. Anda harus lebih pintar daripada siswa. Jangan sampai siswa itu lebih pintar daripada Anda. Jadi kita tidak ingin melihat adanya siswa mencuekin seorang guru. Ya, kenapa? Kredibilitas guru akan rendah jadinya. Sehingga bisa saja nanti kita apa yang kita omongkan atau pesan apa yang mau kita sampaikan tidak diindahkan oleh anak didik kita. Jadilah guru yang dihargai, jadilah guru yang digugu dan ditiru, ya. Oke, nah itu ya pesan Ibu, sambil kita harus memperhatikan apa yang dibutuhkan saat ini dalam dunia pendidikan. Ya. Nah, sebab itu banyak kreasi, kemarin kan sudah Ibu apakan sesuai dengan RPS yang kita buat, yang diberikan kepada Anda, bahwa ada beberapa model yang
bisa disodorkan kepada anak didik, yaitu model PJBL, model PBL, problem based learning, model apa lagi? Model research, ya, belajar sambil riset, ya, belajar sambil penelitian. Kemudian model apa lagi? Kita mengajak anak-anak didik kita keluar, jangan hanya terkungkung di dalam kelas saja, sambil merubah suasana pembelajaran. Kemudian apa, lesson study itu sebenarnya tidak model, ya, karena dia tidak memiliki sintaks ya. Nah, silakan kita berinovasi di dalamnya, kemudian integrasikan ke dalam satu topik atau mata pelajaran materi tertentu, apakah di keanekaragaman atau di mata kuliah hewan, tumbuhan, ataupun makhluk hidup, terserah, ya, yang penting dalam konteks biologi, ya. Nah, sehingga ada satu hal yang betul-betul membuat anak didik kita itu tertarik. Kenapa? Seorang guru yang baik itu minimal harus menguasai 4 model pembelajaran. Minimal gitu, ya. 4 model pembelajaran. Jadi mengkombinasi, memodifikasi model tadi sesuai dengan konten materi yang diajarkan. Ya, oke. Sesuai dengan kemarin kita kan sudah membagi, ya, ada 6, maka 6 kelompok, maka Anda silakan. Model yang paling menarik itu akan kita urutkan nanti, kita ranking terus, ya. Jadi ada 6 kelompok, karena Anda ada gabungan, maka untuk tahap pertama ini 1 dari A dulu, kemudian 1 dari C, kemudian 1 dari A. Ya, untuk tampil. Ya, silakan tampilkan sesuatu yang baru, sesuatu yang inovatif. Ya, nama saja dalam RPS itu modifikasi atau inovasi. Lahirkan sesuatu yang baru yang tidak pernah kita lihat. Ya. Oke, silakan. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Ya. Kelompok 1 C1A. Siapa anggota kelompoknya? Kan belum ada yang tampil, kan? Belum, kan? Nah, silakan kelompok 1C dulu, karena ini jadwal C. Sebenarnya Ibu ingin video kemarin kan sudah ini kan videonya. Mungkin ada hal-hal yang baru, ya. Silakan. Kelompok 1 siapa anggotanya? 1C. Halo? Kami, Bu. Isma, Bu. Coba di raise hand, diangkat tangannya. Isma, Bu. Oke, silakan. Siapa nanti setiap ini videonya tolong di ini kan, ya. Akan Ibu buatkan Google Form, ya. Begini, videonya itu dikirim aja dulu by WA. Jadi siapa yang sudah tampil itu dikirim by WA dulu, nanti akan Ibu pindahkan. Orangnya siapa aja? 1C. Dan kemudian siap-siap nanti 1A, ya. Mau buat ini dulu absen Anda.
Halo? Halo gimana? Ini siapa namanya yang angkat tampil? Kok lama sekali? Halo? Maaf Bu, kami ingin bertanya, ini menampilkan video atau PowerPoint Bu? Terserah, pokoknya mengenai pembelajaran Anda sesuai dengan tugas Anda. Ya kan ada PJBL, kemudian PBL, kemudian discovery learning, kemudian lesson study, kemudian research, pembelajaran berbasis research, kemudian pembelajaran outdoor. Yang kemarin kan, Anda membuat videonya apa begini, Pak? Gimana? Kami itu Bu, kami dapat materi pembelajaran berbasis listen study Bu, dari pembagian materi di kelas Bu. Yang nomor 1. Ini Baik. sesuai dengan kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 lesson study. Kan belum tampil kan? Belum Bu. Oke, silahkan. Karena semua kelompok harus tampil nih ya. Baik. Dulu Hidayat. Karena sesuai dengan arahan dari tim terdahulu mengatakan mungkin ini tinggal prakteknya untuk pembuatan pembelajaran sesuai dengan tema tadi, apakah lesson study, apakah PBL atau PJBL dan lain sebagainya. Sebenarnya lesson study dengan Pak Ali kan juga belajar itu overlap kayaknya nih. Tumpang tindih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, reguler C, akan mempresentasikan materi mengenai pembelajaran berbasis lesson study. Untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri. Adapun pengertian dari listen study merupakan terjemahan dari bahasa Jepang yaitu Jukyou atau instruction yaitu pengajaran atau listen yaitu pembelajaran, dan Kenkyu yaitu penelitian atau biasa disebut juga study yaitu kajian. Listen study merupakan sebuah pendekatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan pembelajaran di Jepang. Perbaikan-perbaikan pembelajaran tersebut dilakukan melalui proses-proses kolaborasi antar para guru. Kemudian, listen study sebenarnya bukan merupakan metode pembelajaran ataupun strategi pembelajaran, tetapi dalam listen study dapat dijadikan dan diterapkan di berbagai metode ataupun strategi pembelajaran. Listen study ini berfungsi sebagai salah satu upaya pelaksanaan program in-service training bagi para guru. Nah, ini merupakan sejarah dari perkembangan listen study, yaitu berasal dari yang berkembang dan berasal dari Jepang pada tahun 1900-an. Kemudian pada tahun
1995, listen study mulai tersebar di dunia. Pada tahun 1998, listen study berkembang di Indonesia, dan pada tahun 2003 sampai sekarang, listen study merupakan peningkatan mutu dan implementasi serta pelaksanaan. Adapun tujuan pembelajaran listen study, yang pertama yaitu memungkinkan guru memikirkan dengan cermat mengenai tujuan pembelajaran, materi pokok, dan bidang, mengkaji dan mengembangkan pembelajaran yang terbaik yang dapat dikembangkan. Kemudian yang ketiga, memperdalam pengetahuan mengenai materi pokok yang diajarkan. 4. Memikirkan secara mendalam tujuan jangka panjang yang akan dicapai berkaitan dengan siswa. Kelima, merancang pembelajaran secara kolaboratif. Keenam, mengkaji secara cermat cara serta proses belajar dan tingkah laku siswa. Dan yang ketujuh, yaitu mengembangkan pengetahuan pedagogis yang kuat dan penuh daya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rianita. Selanjutnya, ada karakteristik lesson study. Yang pertama, tujuan bersama untuk jangka panjang. Yang kedua, memfokuskan materi pelajaran yang penting. Ketiga, fokus utama pengembangan pembelajaran siswa. Keempat, observasi pembelajaran secara langsung. Langkah-langkah lesson study ada 3. Yang pertama, perencanaan atau plan, pelaksanaan, do, refleksi, dan atau see. Yang pertama, pada tahap plan dimulai dengan pembentukan tim lesson study. Selanjutnya, perlu dipersiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan, menyiapkan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengambil data. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan atau guru model melaksanakan pembelajaran, sementara anggota lain bertindak sebagai observer yang mengamati proses pembelajaran dengan menggunakan instrumen penelitian yang telah dikembangkan. Kemudian pada tahap refleksi atau see, setelah selesai pembelajaran dilakukan post-class discussion atau kegiatan refleksi. Refleksi diikuti oleh semua anggota kelompok yang mengkaji hasil pengamatan setiap guru dan hasil rekaman proses pembelajaran. Kemudian dilanjutkan oleh official. Baik, selanjutnya. Ada pula mata pelajaran yang bisa menerapkan listen study ini diantaranya yaitu seperti matematika, fisika, biologi, kimia, PPKN atau kewarganegaraan, sosiologi, dan bahasa Indonesia, dan beberapa mata pelajaran lainnya. Ada pula kelebihan dari metode listen study ini yaitu peran guru yang dapat berubah-ubah, yaitu siapapun dapat berperan sebagai guru pengajar dalam satu waktu dan menjadi guru pengamat di lain waktu. Pengertian peran ini menciptakan rasa saling mengerti serta mendukung di antara guru dan secara efektif meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Kemudian, kelebihan lainnya seperti dapat dilaksanakan antar kelas atau lintas kelas. Kemudian, metode ini dapat diterapkan di setiap bidang, mulai dari seni, bahasa, sampai matematika dan olahraga pada setiap tingkat kelas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sari Mawaddah.
Baiknya, sepertinya rekan saya terkeluar dari ruang Zoom ini, jadi akan saya lanjutkan sendiri. Beberapa kekurangan dari metode listening study ini yaitu diantaranya belum berawal dari permasalahan pembelajaran yang dialami siswa dan masih berkutat pada bagaimana mengajarkan sesuatu materi ajar. Kemudian, belum berfokus pada pemecahan masalah, pembelajaran atau penerapan ide pembelajaran yang mengacu pada pencapaian kompetensi pada aspek kognitif pada level tertinggi dan aspek afektif. Kemudian, kelemahan dalam observasi dan refleksi, ada pula kemampuan dan keterampilan observer dalam mengamati aspek-aspek pada aktivitas belajar siswa, misalnya konsentrasi, motivasi, kepuasan, interaksi belajar masih perlu ditingkatkan. Kemudian, para observer banyak bicara antar observer yang mengganggu konsentrasi belajar siswa. Dan yang terakhir, dalam kegiatan refleksi, kebanyakan observer menyampaikan kekurangan-kekurangan guru dan kurang menyampaikan bagaimana aktivitas siswa dan tidak menyampaikan langkah-langkah berikutnya. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Bu, ini langsung pertanyaan atau lanjut kelompok dari Rek Abu? Oke, kita kumpulkan aja dulu ya. Jadi ini lesson study. Kemudian untuk nanti kita kumpulkan pertanyaannya. Berikutnya kepada Rek A, kelompok 1. Rek A, silakan Rek A, siapa orangnya? Nanti di-share di WA ya, yang lesson study itu, yang tampil hari ini. Ya, di-share ke berikut PPT-nya supaya bisa dinilai. Baik, Bu. Siapa yang grupnya sudah tampil bisa di-share di WA. Mohon maaf Bu, untuk kelompok 1 dari kelas reguler A sudah tampil minggu kemarin Bu. Mohon maaf Bu, mikrofon Ibu mute.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang model-model pembelajaran biologi Discovery Learning. Nah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Dwi. Kepada Dwi, disilahkan. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang model pembelajaran. Model pembelajaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1995 diartikan sebagai pola dari sesuatu yang akan dihasilkan atau dibuat. Secara kafah, model diartikan sebagai suatu objek atau konsep yang digunakan untuk mempresentasikan suatu hal yang nyata dan dikonversi menjadi sebuah bentuk yang lebih komprehensif. Menurut Joy dan Well, dalam Rusman 2010, model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Jadi, sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajar dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya itu ada konsep pembelajaran. Dalam pembelajaran terdapat belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dengan menyatukan komponen-komponen yang memiliki karakteristik tersendiri yang secara integrasi saling terkait dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan atau kompetensi yang diharapkan. Untuk komponen-komponen yang dimaksud ialah rencana pelaksanaan pembelajaran, alat pembelajaran yang mencakup media, metode, dan sumber belajar, serta alat evaluasi berupa tes maupun non-tes. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Nah, pembelajaran ini tidak terjadi seketika, melainkan terdapat proses melalui tahapan-tahapan yang dicirikan dengan karakter tertentu. Dengan karakteristik tertentu. Yang pertama itu melibatkan proses mental siswa secara maksimal dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membangun suasana dialogis dan proses tanya jawab secara terus-menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa yang pada gilirannya dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. Selanjutnya, terdapat pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran ini diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Menurut Roy Callan tahun 1998, ia mencatat bahwa terdapat dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru atau teacher-centered approaches dan pendekatan yang berpusat pada siswa, yaitu student-centered. Bukan centered ya, teacher center, student center ya. Oke, Ibu merevisi aja. Oke. Selanjutnya itu ada metode pembelajaran. Menurut Uno dan Muhammad tahun 2012 halaman 7 mengemukakan pendapatnya bahwa metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran dapat dianggap sebagai suatu prosedur atau proses yang teratur, suatu jalan atau cara yang teratur untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Setiap materi pembelajaran tidak dapat menggunakan metode pembelajaran yang sama. Oleh karena itu, sebelum mengajar, seorang guru harus memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Algi. Baiklah,
Terima kasih kepada Dwi. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Algi. Algi, sinyalnya ya. Baiklah, sepertinya sinyal Saudari Algi sedang hilang, jadi akan saya lanjutkan. Yang pertama yaitu adapun prinsip dalam memilih metode pembelajaran, yaitu yang pertama asas maju kelanjutan atau continuous progress. Yang selanjutnya ada penekanan pada belajar sendiri. Yang ketiga bekerja secara tim, dan yang keempat multidisipliner, dan yang kelima adalah fleksibel. Adapun ciri-ciri metode pembelajaran yang baik yaitu yang pertama berpadunya metode dari segi tujuan dan alat dengan jiwa dan ajaran sehari-hari. Yang kedua yaitu bersifat luas, fleksibel, serta memiliki daya sesuai watak siswa dan materi. Yang ketiga yaitu bersifat fungsional dalam menyatukan teori dan praktek dan mengantarkan siswa pada kemampuan praktis materi. Yang keempat yaitu tidak mereduksi materi, bahkan sebaliknya justru mengembangkan materi. Yang kelima yaitu memberikan keleluasaan pada siswa untuk menyatukan pendapatnya. Dan yang keenam, mampu menempatkan guru pada posisi yang tepat, terhormat dalam keseluruhan proses. Adapun metode pembelajaran yaitu memiliki beberapa jenis, diantaranya metode ceramah, demonstrasi, diskusi, simposium, fishbowl, debat, metode brainstorming, metode bermain peran, metode studi kasus, pemecahan masalah, dan kerja lapangan. Selanjutnya ada strategi pembelajaran. Kata strategi berasal dari bahasa Latin strategia yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Selanjutnya strategi pembelajaran menurut Freiberg dan Driscoll tahun 1992 dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan pemberian materi pelajaran pada berbagai tingkatan untuk siswa yang berbeda dalam konteks yang berbeda pula. Selanjutnya, Gerlach dan Eli pada tahun 1980 menyatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar pada siswa. Yang selanjutnya terdapat 3 pendekatan yang mendasari pengembangan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu ada Advanced Organizer dari Ausubel yang merupakan pernyataan pengantar yang membantu siswa mempersiapkan kegiatan belajar baru dan menunjukkan hubungan antara apa yang akan dipelajari dengan konsep atau ide yang lebih luas. Kedua, Discovery Learning dari Brunner yang menyarankan pembelajaran dimulai dari penyajian masalah dari guru untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelidiki dan menentukan pemecahannya. Dan yang ketiga yaitu peristiwa-peristiwa belajar dari Gegner. Nah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lara Anggita. Kepada Saudari Lara Anggita, disilahkan.
Baik, kepada Saudari Lara Anggita, silahkan. Uni masih unmute. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Menurut Gordon and Blake, tahun 1999 mengemukakan beberapa strategi yang dapat dipilih guru dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama ada strategi deduktif-induktif. Nah, pada strategi pembelajaran deduktif, pembelajaran ini dimulai dengan prinsip yang diketahui ke prinsip yang tidak diketahui. Dengan strategi pembelajaran induktif, pembelajaran dimulai dari prinsip-prinsip yang tidak diketahui ke prinsip-prinsip yang diketahui. Perbedaan antara keduanya dicontohkan sebagai berikut. Guru mengajar Gimana Lara? Siapa tadi? Halo? Iya, Bu, Lara Anggita. Lara Anggita gimana? Sepertinya terkeluar dari Zoom, Bu. Keluar dari Udah Zoom. masuk lagi. Udah masuk lagi. Silakan lanjutkan, Uni. Oh, pakai Uni? Memangnya kakak ya? Enggak, Bu. Kakak tingkat Anda ya? Enggak, Bu. Cuman panggilan. Oh, karena orang Padang ya, Uni? Iya, Bu. Ini orang Padang sama dong dengan Ibu. Halo Uni? Halo? Sepertinya sinyalnya gangguan, Bu. Oke. Baiklah. Kami lanjutkan ke yang lain ya, Bu. Oke, silakan. Baiklah, akan dilanjutkan kepada Saudari Meli. Langsung aja ke discovery learning. Bagaimana sintaksnya, apa yang harus dilakukan. Kemudian mungkin bisa dilengkapi dengan contoh pembelajaran discovery learning, apakah videonya, sehingga kita punya pemahaman yang jelas tentang apa itu discovery learning. Bagaimana guru, bagaimana siswa, apa yang dilakukannya, apa langkah-langkah yang harus dikerjakan siswa. Ya, nah begitu. Oke, silakan itu. Lanjut. Nah, langsung aja itu ya. Langsung ke sasaran. Baiklah, untuk model pembelajaran discovery learning akan dijelaskan oleh Saudari Laili. Kepada Saudari Laili disilahkan. Baiklah, selanjutnya mengenai model pembelajaran discovery learning. Menurut Jamara, pada tahun 2008, discovery learning adalah belajar mencari dan menemukan sendiri. Dalam sistem belajar mengajar ini, guru menyajikan bahan pelajaran yang tidak berbentuk final. Itu sudah menangis ya? Suaranya kayak sudah nangis, coba deh, mantap. Enggak, Bu.
Enggak, enggak menangis ya. Enggak, Bu. Mungkin karena agak deg-degan, Bu. Oh, deg-degan ngapain pula Ibu kan enggak marah-marah. Baik, Oke, saya lanjutkan. Dalam sistem belajar mengajar ini, guru menyajikan bahan pelajaran yang tidak berbentuk final, tetapi anak didik diberi peluang untuk mencari dan menemukan sendiri dengan menggunakan teknik pendekatan pemecahan masalah. Dengan menggunakan metode discovery learning, maka pembelajaran akan lebih bermakna mengena kepada siswa. Sebab siswa di sini tidak hanya sebagai pendengar setia, namun dalam metode pembelajaran ini, siswa dituntut aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, model pembelajaran discovery learning merupakan model pembelajaran yang menitik beratkan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah, yang menekankan pada proses pemecahan masalah yang dihadapi secara ilmiah berdasarkan data dan fakta yang jelas. Pemecahan masalah tidak hanya dibayangkan, tetapi dilakukan karena akan lebih bermakna pada siswa. Oleh karena itu, siswa dituntut untuk lebih aktif dan kreatif dalam belajar, melatih siswa untuk dapat memecahkan masalah, dan melatih siswa untuk dapat berkomunikasi baik dengan guru maupun dengan teman sebaya. Selanjutnya, secara garis besar, sintaks dari model pembelajaran discovery learning, yang pertama yaitu stimulation, atau pemberian rangsangan, yang kedua problem statement, atau pernyataan atau identifikasi masalah, yang ketiga data collection, yaitu pengumpulan data, yang keempat data processing, yaitu pengolahan data, yang kelima verification atau pembuktian, dan yang keenam generalization atau penarikan kesimpulan. Selanjutnya, adapun fungsi dari pembelajaran model discovery learning, yang pertama, membangun komitmen di antara siswa untuk mempelajarinya diwujudkan dengan keterlibatan, ketulusan, dan kesetiaan kepada mencari dan menemukan sesuatu dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa dapat membangun sikap aktif, kreatif, dan inovatif dalam prosesnya untuk mencapai tujuan mengajar. Dan yang ketiga, membangun sikap percaya diri dan terbuka terhadap hasil penemuannya. Selanjutnya, kelebihan dari model discovery learning. Yang pertama, model discovery learning dianggap dapat membantu siswa mengembangkan dan atau memperbanyak persediaan dan penguasaan keterampilan dan proses kognitif siswa. Yang kedua, metode ini menyebabkan siswa mengarahkan sendiri cara belajarnya sehingga ia lebih merasa terlibat dan termotivasi sendiri untuk belajar. Yang ketiga, metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk bergerak maju sesuai dengan kemampuannya sendiri dan membantu perkembangan siswa menuju skeptisisme atau pemahaman yang sehat untuk menemukan kebenaran akhir dan mutlak. Dan yang keempat, strategi ini berpusat pada siswa, misalnya memberi kesempatan kepada mereka dan guru berpartisipasi sebagai sesama dalam mengecek ide. Guru menjadi teman belajar, terutama dalam situasi penemuan yang jawabannya belum diketahui. Model discovery learning juga mempunyai kelemahan. Yang pertama, metode ini kurang berhasil untuk mengajar kelas besar. Misalnya, sebagian besar waktu dapat hilang karena membantu seorang siswa menemukan teori-teori atau menemukan bagaimana ejaan dari bentuk kata-kata tertentu. Yang kedua, harapan yang ditumpahkan pada strategi ini mungkin mengecewakan guru dan siswa yang sudah biasa dengan perencanaan dan pengajaran secara tradisional. Yang ketiga, mengajar dengan penemuan mungkin akan dipandang sebagai terlalu mementingkan memperoleh pengertian dan kurang memperhatikan diperolehnya sikap dan keterampilan. Dan yang keempat, dalam beberapa ilmu, misalnya IPA, fasilitas yang dibutuhkan untuk mencoba ide-ide mungkin tidak tersedia atau tidak ada. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Meli Septiana. Kelemahan discovery learning.
Yang pertama yaitu metode ini kurang berhasil. Materi jaringan hewan. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi sama. Cabang ilmu biologi yang mempelajari khusus tentang jaringan disebut histologi. Terdapat 4 macam jaringan utama, yaitu jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Macam-macam jaringan hewan. Yang pertama yaitu jaringan epitel. Berdasarkan bentuk dan susunannya, jaringan epitel dibedakan menjadi: yang pertama, epitel pipih berlapis tunggal. Yang kedua, epitel pipih berlapis banyak. Yang ketiga, epitel kubus berlapis tunggal. Yang keempat, epitel kubus berlapis banyak. Yang kelima, epitel silindris berlapis tunggal. Yang keenam, epitel silindris berlapis banyak. Yang ketujuh, epitel silindris berlapis banyak semua atau epitel silindris bersilia. Yang kedelapan, epitel transisional. Yang kedua, jaringan ikat. Jaringan ikat dibedakan menjadi: yang pertama, jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan lemak, jaringan darah, kartilago, dan tulang. Yang ketiga, jaringan otot. Menurut Campbell, tahun 1999, pada vertebrata secara tipikal mempunyai 3 jenis otot, yaitu otot skelet atau rangka, otot jantung atau kardiak, dan otot polos. Yang keempat, jaringan syaraf. Jaringan syaraf berperan dalam penerimaan rangsang dan penyampaian rangsang. Jaringan ini terdapat pada sistem syaraf pusat, seperti otak dan sumsum tulang belakang, dan pada sistem syaraf tepi. Ada 2 macam sel, yaitu sel syaraf atau neuron, dan sel pendukung atau sel glia. Berikut rencana pelaksanaan pembelajaran daring. Satuan pendidikan yaitu SMA Negeri 1 Bayung Lincir, mata pelajaran biologi, pada kelas 11 semester 1, program umum tahun pelajaran 2020-2021. Materi pokok mengemukakan struktur jaringan pada hewan, mengemukakan letak dan fungsi jaringan pada hewan, menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan. Alokasi waktu 2 kali 40 menit. Materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Meli. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Selverina Algino. Kepada Algi, disilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tentang kompetensi inti. Yaitu adapun KI1 dan KI2 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, termasuk dalamnya gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai. Bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara aktif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar. Bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. KI3 yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan dengan bakat dan minatnya untuk dan mengaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari diri, bertindak secara efektif dan kreatif
Halo? Ya, Bu. Gimana? Panjang betul nih. Next, D. D yaitu kompetensi dasar, yaitu 3.4 menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dan dengan fungsi organ pada hewan. 4.4 yaitu menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada hewan. Yang C, tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran. Siapa namanya? Rini ya? Siapa? Ini kan materi yang akan kita integrasikan ke dalam model tadi, atau model yang kita integrasikan ke dalam pembelajaran materi struktur sel. Nah, yang paling jelas sekali itu nampaknya di dalam langkah pembelajaran. Di dalam kegiatan belajar mengajar itu ada tergambar sintaks-sintaksnya. Coba lihat di sintaksnya tadi, di KPM-nya. Ini kan RPP ya. Coba. Model discovery learning, oke, RPP-nya. Oh, tidak dibuatin tabel ya. Jadi misalnya kegiatannya pendahuluan, sintaks yang mana dari model discovery learning ini terlaksana. Misalnya sintaks pertama di pendahuluan, sintaks kedua di kegiatan inti, sintaks ketiga mungkin di inti juga dan seterusnya. Jadi tergambar apa nama sintaksnya. Sintaks itu adalah langkah-langkah yang dilakukan guru dan siswa, langkah yang spesifik untuk model tadi. Tidak ada pada model-model lain, ya. Itu sudah ada tergambar. Ini lebih bagus dibuat dalam bentuk tabel, ya. Oke, guru memberikan, oke, silakan. Next, lanjut. Nah, mungkin itu saran Ibu. Orang sudah ngaji. Jadi sengaja Ibu matikan supaya tidak terdengar keras suara di masjid ya. Izin saya lanjutkan, Bu. Selanjutnya yaitu sumber belajar, penggunaan media elektronik, YouTube, dan Internet, yaitu buku Biologi SMA kelas 11 tahun 2013. Selanjutnya penilaian hasil belajar yang dinilai yaitu sikap, itu kedisiplinan selama berada di grup daring dan aktif mengumpulkan tugas maupun offline. Juga keterampilan yaitu penilaian kinerja selama pembelajaran daring. Baiklah, sekian materi dari kelompok 2. Ini langsung pertanyaan atau gimana ya, Bu?
Oke, nanti biar Ibu apakan. Sekalian nanti kalau sekiranya ada pertanyaan langsung ke ini penyaji. Oke. Sepertinya dua yang tampil tadi kita belum ini lagi ya, belum fit lagi. Tadi Anda orang azan dulu, tunggu sebentar ya, menghormati azan. Yang rek B sudah, rek C sudah bisa absen. Oke, azan sudah selesai, kita bisa berbicara lebih banyak ya. Oke, tadi ada dua yang tampil. Yang pertama mengenai lesson study, ya, nama saja study lesson belajar, study belajar juga. Jadi apa sih yang dimaksud dengan lesson study, ya? Kemudian yang kedua adalah discovery. Dalam hal ini model discovery learning. Sesuai dengan katanya discovery menemukan. Nah, yang pertama lesson study. Nah, di dalam dengan Pak Ali sudah belajar apa itu lesson study. Nah, kalau lesson study tujuannya memang untuk membelajarkan siswa, tetapi dia bukanlah berupa model pembelajaran. Ya, bukan berupa model pembelajaran, tetapi adalah bagaimana meningkatkan pembelajaran itu sendiri melalui pembelajaran dengan kolaborasi bersama guru. Ya, jadi melibatkan banyak guru dalam mengajar tersebut. Ya, jadi mungkin ini kalau kita dilihat di sekolah kita, kan guru-guru kan ada MGMP, majelis guru. Jadi ada wadah perkumpulan guru-guru, kemudian membahas tentang satu permasalahan, misalnya masalah pembelajaran, kemudian guru-guru tersebut bersama-sama berkolaborasi, bekerja sama menerapkannya di sekolah tertentu, di dalam pembelajaran tertentu, dengan kolaborasi bersama guru tadi, dalam membelajarkan suatu materi tertentu. Dengan harapan kualitas pembelajaran itu bisa meningkat. Jadi ini lebih banyak kepada
peningkatan profesionalisme guru. Ya, bagaimana guru itu bisa berdiskusi bersama untuk memperbaiki proses pembelajaran itu sendiri. Ya, apa yang harus diperbaiki, apa yang mau ditingkatkan, apa yang mau diatasi, apa yang mau diperbaiki kelemahannya dan lain sebagainya. Jadi ada 3 langkah tadi itu ya. Apa tadi? Plan, ya, mulai dari dia merencanakan, kemudian melaksanakan pembelajaran. Jadi kolaborasi guru tadi, ada yang sebagai observer, ada yang sebagai pengajar, ada yang sebagai yang lain-lain. Kemudian refleksi. Refleksi itu artinya guru itu berdiskusi dari hasil pelaksanaan tadi, dari pembelajaran yang bersama tadi, kolaboratif, diskusikan apa kelemahan, apa yang harus diperbaiki. Sehingga mutu pembelajaran itu bisa meningkat. Nah, kalau kita lihat di PTK, penelitian tindakan kelas juga harus, tapi ini nuansa penelitian ya, kalau PTK itu penelitian. Kalau lesson study bukan penelitian, tetapi adalah bagaimana melaksanakan pembelajaran secara kolaboratif. Ya, melibatkan banyak guru. Nah, Anda lesson study bisa saja ya, misalnya nanti kita waktu di sekolah itu kan kita terlibat dalam wadah organisasi guru. Setiap minggu, setiap bulan itu kan berkumpul membicarakan apa permasalahan pembelajaran. Saya kalau genetika molekuler ini bermasalah ya. Saya kok nggak bisa mengajar sendiri. Anak didik saya tidak mengerti dengan ini. Bagaimana caranya? Maka guru-guru tersebut berdiskusi. Bagaimana kita berkolaborasi untuk membelajarkan materi genetika tadi. Nah, dengan 3 tahapan tadi, mulailah dengan merancang RPP-nya, kemudian apa yang dipersiapkan, ya. Oke, tunggu sebentar ya. Ada yang datang. Sorry. Maaf banyak gangguan. Sorry. Jadi Ibu sambung ya, banyak gangguan ya. Jadi lesson study itu adalah suatu kerjasama, kolaborasi di antara guru-guru, terutama guru bidang studi, untuk melaksanakan suatu pembelajaran. Ya, tentu mungkin ada permasalahan dalam pembelajaran, maka secara bersama-sama guru itu melakukan pembelajaran, kemudian merefleksinya, mengkajinya. Ya, nah, jadi dia mulai dari merencanakan, melaksanakan, kemudian merefleksinya. Oke, mungkin akan lebih jelas kalau kita lihat videonya. Ya, nanti Anda lihat ya itu ya. Anda lihat kira-kira bagaimana peran guru, bagaimana peran siswa. Coba Anda lihat ya, kemudian Anda tarik apa yang dilakukan guru,
apa yang dilakukan siswa. Ini video dari luar negeri. Kalau di dalam negeri, Ibu lihat ada videonya kurang bagus, maka Ibu apakan yang video luar negeri ya. Oke, kita lihat ya. Tolong Ibu di-share screen. Udah ya. Cari dulu. Anda perhatikan apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan siswa. Oke, silakan ya. Ini video dari Australia mengenai pembelajaran dengan menggunakan lesson study. Oke. Nah, nanti akan Ibu tanyakan kepada Anda, kira-kira apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan siswa. Lesson study is a process whereby teachers as a team collaborate, develop a lesson that one of those people in the team volunteers to teach, and it's taught, it's observed by the other people in the team. The team comes back, has a discussion around it, what worked, what didn't work, what they think might need to be changed, and then another volunteer from that group reteaches the same lesson with its adjustments to a different group of children, and then the observation and discussion is had again around that. The team leaders were the first people to do the lesson study and be the person to teach the lesson, and that way everybody felt it was okay. Lesson study is a very non-judgmental strategy to use. It's not about the teacher because the lesson is developed as a team, and it is a team effort, so it's around the strategy itself. It's not the teacher, it's not individualised. We're not looking at the teacher, we're looking at the strategy, we're looking at the things that are happening in classrooms to improve student outcomes. At first, the students are really scared because they've got other teachers coming in the classroom. They feel really overwhelmed and think that all the teachers are there for them. So basically what we usually do before we do our lesson study, scaffold the students and remind them that lesson study is basically not to observe the students. It's basically us and other teachers visiting the classroom to think of ways of how we can improve student learning. Our aim today is to look at self-directed, student self-directed learning in stage 3. Like Jen said, it is SOL, so it's self-organised learning environments. So it's very student-directed. So they've got a big question that they're researching and answering. They organise their own groups, and at the end they present one fact that they've found and then reflect on their learning in the group. As observers, we don't interfere with the natural process of the lesson. We don't talk or carry on a sidebar conversation during the lesson. We can circulate around the room when the children are engaged, but not when it's a teacher and class situation. We stand to the back and the sides, and it's about the goals of the lesson. It's not about Amanda's teaching or Amanda. It's about the goals of the lesson, what's happening in the lesson, and what we can see from there. And of course, we're embedding all of those things that we've been talking about and learning about in professional learning. Why is SOLS important? Why are those skills important? I know you all came up with your own success criteria. You've got them on your checklist. Hands up who can give me one example of something that they put for their success criteria. I think it went well. They love SOLS, they're very engaged with it. You can see that they self-organise. I think they're just so engaged with the process, and you can see that they're connecting the skills, they're connecting the success criteria,
And they're doing that in other subjects as well now. So it's nice to see a class that can self-regulate their learning. It worked well and there wasn't any behaviour problems, everybody was on task, and in the end they did produce some good, relevant information. Jalal, do you just want to give us a brief rundown on what's going to happen today? Okay, so students in 568 and 560 have been undertaking learning using the SOL model in order to develop their critical and creative abilities within the ICT capability. We all came together after Amanda did her first lesson study, and we realised that to change it for my lesson study, we'll do a buddy class. So Amanda did her SOL with her class. My class is a buddy class, so mine is half of 568 and half of 560. What we're going to do today is continue our SOL session that we worked on yesterday. You'll all be presenting your information to the whole class, so make sure each one of you has something to present, and you record and share your findings at the end. Okay, so you can start your SOL session, and also don't forget to put up your vocab and your websites, please. You'll have 20 minutes, so keep an eye on the timer. You can move around the room or sit on the floor wherever you like. You can start now. One of the things about lesson study is that, you know, you teach, you change what needs to be changed, and then you reteach. And we've done that today. And you talked about the reteach being how you changed it up. Can you just refresh us on that one? So the reteach of Amanda's lesson study was Amanda conducted her SOL session with her class, whereas for my session we changed it up with students from 568 and 560. So we halved our class up roughly, and we called it the buddy class, and that was a strategy that we adopted from the SOL program when we were doing our program there. The reason why we did that is just to challenge the students. We found that the kids, while they were doing it in our class, were always going in the same groups. We thought, let's see how the dynamics change if we buddy them up with different students and challenge them. I believe the lesson went really well. I think our outcome was achieved. All the kids were engaged, all of them were on task, all of them completed everything that they needed to do in their success criteria. I really think that the learning intention was really nailed. And if we really look at the learning intention, which was to work collaboratively, locate, analyse, summarise and evaluate sources using technology, it's that broad concept of learning intention. So looking at learning intentions, I think, was really great. Difficulties is mainly the pressure of it. We know that teachers across the school are there to support us, but it is quite nerve-wracking. Oke. Dah? Tadi terdengar, nampak nggak video tadi? Apa? Nah, ini untuk memperjelas materi tentang lesson study. Bahwa lesson study, coba gambarkan Sri Juliani. Dari video tadi kira-kira bagaimana karakteristik dari lesson study? Silakan Sri. Halo Sri. Sri Juliani, apa sore tidak terdengar? Bagaimana karakteristik pembelajaran dari lesson study seperti yang digambarkan dalam video tadi, yang kita lihat? Atau silakan siapa yang mau mengungkapkan pendapat dari video tadi? Imam? Silakan Imam. Halo. Gimana Imam? Bagaimana karakteristiknya? Kalau kok pada bingung semuanya? Ibu merasa pembelajaran hari ini kurang ini ya, kurang adalah sesuatu kurang gitu ya. Gimana? Imam, coba dari video tadi.
Kira-kira bagaimana pembelajaran dengan lesson study? Oh, dari berbagai sudut, apakah dari siswa, apakah dari guru, apakah dari apa-apa ya. Silakan Imam. Iya Bu, jadi Ya, tadi agak macet sedikit Bu, cuman yang saya tangkap sih dari lesson study tersebut, sebentar. Dari lesson study tersebut menggambarkan ini Bu, apa namanya, mencari evaluasi di mana kesalahan yang ada di dalam kelas gitu Bu. Terus juga mungkin bisa juga untuk uji coba model-model pembelajaran ya kan Bu. Nah nanti dilihat oleh bagaimana model-model tersebut, apakah efektif atau tidak begitu Bu. Pada intinya sih membangun ini Bu untuk pengajaran di dalam kelas begitu Bu. Pembelajaran di dalam kelas artinya untuk meningkatkan atau memperbaiki proses pembelajaran di dalam kelas ya. Nah, kemudian apalagi Asri. Dari video itu aja sendiri lihat apa yang terjadi pada pembelajaran lesson study. Asri? Kalau menurut ya Bu, kalau menurut saya berdasarkan video yang ditampilkan tadi dalam pelaksanaan lesson study, di mana langkah-langkah dalam pelaksanaan lesson study-nya tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Seperti tahap pertama ada tahap plan, perencanaan, kemudian ada tahap do dan see. Itu Bu. Oke, do dan see. Apa yang dilakukan di see? Apa yang dilakukan di see? Dari melihat hasil diskusinya Bu. Tadi kan, iya Bu, tadi kan ada tahap-tahap diskusi yang dilakukan. Jadi pada tahapan C melihat hasil dari diskusinya gitu Bu. Melihat hasil diskusi. Oke. Jadi tadi Imam mengatakan semacam evaluasi terhadap pembelajaran. Kemudian si Asri mengatakan ada plan, do, and see, melaksanakan pembelajaran itu sendiri. Kemudian siapa lagi yang bisa memberikan komentar lain sehubungan dengan video tadi? Sehingga kita punya gambaran ada apa sih dengan lesson study tadi. Kami Bu. Ya silakan. Bu. Jadi berdasarkan video tadi, pada lesson study itu dilakukan observasi pembelajaran secara langsung, di mana hal ini penting untuk dilakukan karena untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi di dalam kelas ataupun dapat dilakukan agar memfokuskan pengembangan apa yang dilakukan dari lesson study tersebut, Bu. Jadi menurut Isma, sesuai dengan yang terlihat di video tadi, ada observasi pembelajaran secara langsung. Observasi mengamati pembelajaran tersebut sesuai dengan skenario yang disodorkan ya. Observasi, kemudian evaluasi, kemudian ada plan and do and see ya. Terus siapa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Nggak ada? Nah, sekarang Ibu kasih arahan. Dari segi guru tadi berapa orang ditemukan guru di sana? Berapa orang ditemukan guru dalam video tadi? Sedikit atau banyak? Itu aja. Sedikit atau banyak? Banyak, Bu. Banyak. Oke. Gurunya banyak. Ya, kalau oleh sebab itu disebut lesson study ini adalah kolaborasi dari beberapa orang guru. Yang mengajar berapa orang? 1, Bu. 1, yang mengajar 1, yang lainnya sebagai apa? Observer. Sebagai observer.
Ya, jadi yang lainnya sebagai observer mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru tadi terhadap satu materi tertentu. Apa yang diamati? Apa yang diamati oleh guru-guru tadi? Apa yang diamati? Proses pembelajarannya, Bu. Yang diamati tentu proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang berlangsung selama kegiatan lesson study tadi. Tuh ya, jadi kata kuncinya melibatkan beberapa orang guru, kemudian ada satu orang guru yang bertindak untuk mengajar, kemudian mengamati mengamati proses pembelajaran selama lesson study, fungsi observer, kemudian apalagi yang dilakukan oleh guru tadi. Jadi fokusnya kepada guru, apalagi? Setelah mengamati, diapain lagi hasil pengamatannya? Jadi pada waktu itu guru ini mengajar sesuai dengan skenario skenario pembelajarannya. Terus guru yang lain itu mengamatinya. Siapa yang diamati? Yang diamati kegiatan siswanya. Apakah sudah sesuai dengan harapan atau tidak? Mengkaji kelemahan-kelemahan selama proses pembelajaran itu sendiri, selama lesson study. Kemudian apalagi? Jadi ini pada tahap do, melaksanakan. Ya, observer mengamati. Kemudian tahap selanjutnya setelah do apa tadi? See, kan? Setelah do ini apa nih? Setelah do, see itu sebenarnya pengamatan. Setelah diamati, apa langkah kita selanjutnya? Apa langkah yang dilakukan guru tadi? Belum tergambar rekaman videonya bagi Anda. Karena sekali tayang aja. Belum tergambar. Belum ya? Aduh, Ibu nih menangkap nih, ada something wrong nih. Apakah sama Ibu karena banyak gangguan ya, atau sama Anda? Mungkin karena digabung, atau karena waktunya sudah sore, atau mungkin karena efek psikologis karena diundur ya. Tadi karena ada yang tidak bisa Ibu tinggal, ada kegiatan yang penting ya. Atau karena hal-hal lain ya. Jadi apa yang dilakukan? Jadi sengaja Ibu sodorkan video tujuannya untuk menggugah Anda. Ya, kalau daripada Ibu menyajikan lesson study adalah langkah-langkahnya adalah, fungsinya adalah, ciri khasnya seperti ini, itu sudah basi. Ya, kan kita bisa searching internet, kita bisa apa, banyak informasi yang bisa kita dapat sehubungan dengan lesson study dan discovery learning. Nah, jadi kita menganalisis video tadi ya. Pertama melibatkan banyak guru lesson study, kemudian ada observer. Kalau observer kerjanya tentu mengamati. Kalau guru apa kerjanya? Melaksanakan pembelajaran. Siswa ngapain kerjanya? Melakukan aktivitas pembelajaran di sana. Kemudian setelah si observer mengamati, guru setelah selesai mengajar, apa yang dilakukan lagi? Tentu melakukan refleksi. Ya, si observer tadi bersama guru tadi mendiskusikan pembelajaran yang telah berlangsung tadi. Ya, kan dia punya lembar observasi itu, apa yang diamati, apa yang kejadian apa yang terjadi selama pembelajaran tadi itu didiskusikan bersama-sama guru tadi. Ya, oleh sebab itu berkolaborasi dia. Oleh sebab itu ini penting untuk mengembangkan profesionalitas guru. Ya. Jadi berkolaborasi dia untuk mendiskusikan ini kelemahan pembelajaran tadi apa, kemudian apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan. Hampir mirip dengan PTK, tapi PTK itu ada penelitian. Kalau ini adalah pembelajaran. Ya. Ada 3 tahap tadi. Ya.
Tujuannya sama-sama memperbaiki kualitas pembelajaran. Kenapa harus melibatkan banyak guru? Karena dengan melibatkan banyak guru, pertama masalah itu bisa lebih tertalangi, kemudian memberikan contoh kepada yang lain. Misalnya ada 5 orang guru untuk melaksanakannya pula di tempatnya masing-masing. Ya, bagaimana pembelajaran yang baik untuk materi, misalnya materi keanekaragaman. Apa yang harus diperbaiki dari siswa? Ya, nah jadi dengan harapan kolaborasi ini bisa memberikan masukan sumbang saran yang lebih sempurna. Jadi tadi ada 5 tahap itu ya, observasi awal. Observasi awal itu pembelajaran awal nih. Kalau PTK kan ibaratnya siklus 1. Ya, ada apa terjadi dalam pembelajaran awal? Ya mati itu siswanya. Kemudian berikutnya observasi kedua. Ya, setelah hasil refleksi dan diskusi tadi, lakukan pembelajaran kedua. Kira-kira ada apa yang terjadi di pembelajaran kedua? Apakah yang didiskusikan tadi sudah diperbaiki atau belum? Bisakah siswa itu berubah sesuai dengan hasil diskusi tadi? Masukan-masukan diskusi tadi. Ya, jadi lengkap peran daripada guru. Jadi kalau sendiri dan bersama-sama tentu beda ya. Kalau bersama-sama masukannya juga banyak. Yang melihat kelemahannya juga banyak. Tapi kalau kita ngajar sendiri, kelemahannya kita seolah-olah merasa tidak ada kekurangan. Kita merasa sudah sempurna. Padahal kelemahan pembelajaran kita itu banyak. Ya, jadi ibarat kalau kata di bawah tempurung kita yang paling pinter, paling hebat, ya karena kita sendiri di bawah tempurung. Tapi ketika tempurungnya di muka, kita paling lemah. Ketika kita berhadapan dengan gajah, kita paling kecil. Ketika kita berhadapan dengan harimau, kita yang paling lemah. Ketika kita berhadapan dengan yang lain, kita yang paling kurang. Nah, jadi tujuannya adalah semakin banyak informasi masukan dari yang lain, itu akan memberikan kontribusi untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran. Nah, begitu. Lesson study ini awalnya memang dari Jepang dulu ya. Jadi dosen kita ada Pak Sam Surizal, ada khusus untuk lesson study dimagangkan di Jepang sana. Bagaimana siswa itu bisa berkembang optimal dengan melibatkan kolaborasi beberapa orang guru. Nah, itu prinsip dari lesson study. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ya, jadi mungkin untuk tampilan berikutnya, yang lain itu Anda cantumkan satu video, link video ya, sehingga kita memperoleh pemahaman yang jelas tentang materi yang disampaikan. Misalnya PBL, cari di internet video-video yang paling tepat untuk PBL itu, yang paling jelas, yang paling menarik. Nah, nanti ditampilkan. Nah, kemudian kita analisis kritis. Ya, sehingga dengan itu keuntungannya learning ini kita bisa kalau offline kan videonya kita buat dulu, kalau ini kan bisa kita langsung kita putar. Ya, kelebihan daripada pembelajaran berbasis daring. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Kenapa Anda seperti ini ya? Coba disenyum. Gimana Anda ya? Apa Ibu yang ini ya? Oke, kira-kira ada masukan dari Anda enggak? Atau Anda bingung atau gimana ya? Kita membahas 6 model tadi, tapi kita preteli nanti masing-masing. Kita diskusikan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum dengan lesson study? Dengan Pak Ali kan sudah belajar. Kira-kira gimana tuh? Timnya sama siapa ya?
Pak Jodion ya? Iya Bu, Pak Jodion dengan Pak Ali. Itu Pak Jodion udah selesai. Pak Jodion Sudah, Bu. masuk pertama. Nah, Ya, kan yang Anda sudah sangat jelas mengenai lesson study itu. Bagaimana Anda, Pak? Apakah Anda diskusi atau membuat video atau bagaimana nih? Dengan lesson study pada mata kuliah lesson study. Berdiskusi, Bu. berdiskusi Bu, nampilin PPT yang dari setiap kelompok Bu. Jangan-jangan PPT-nya 2 kali diputar, satu di mata kuliah lesson study, satu di sini. Nggak tahu itu. Ya enggak, coba jujur aja. Enggak, Bu, beda, Bu. Iya, Mam. Hah, beda? Iya, Bu, beda. Yang membuat RPS-nya Pak Jodion ini. Jangan 2 kali. Ya. Gila. Artinya kita beranggapan positif, semakin diulang materinya tentu akan semakin menambah pemahaman Anda. Jangan sampai semakin tidak mengerti ya. Nah, itu lesson study. Oke, kemudian mengenai discovery learning lagi. Discovery learning nanti Anda lihat video ini, kemudian kita analisis. Ya, kita analisis. Karena apa, pembelajaran itu kan mengembangkan 4C tadi ya. Critical thinking skill, bagaimana kemampuan kita menganalisis, mengapa, bagaimana ya. Kemudian apa lagi tadi? C kedua apa? Kreatif. Ya. Sebenarnya Anda membuat video PPT, video menarik, media presentasi yang menarik harusnya. Kemudian komunikatif, Anda harus bisa mengungkapkan pendapat. Jangan diam-diam aja. Kadang kita bingung, Anda bingung, jadi kemampuan komunikasi Anda tidak terasa. Atau mungkin tidak tahu apa yang ditanyakan karena bingung. Ya. Kemudian kolaborasi, bekerja sama. Anda bisa berkolaborasi, contoh kolaborasi misalnya untuk tampil kan si A dulu, si B, si C dalam kelompok yang sama, coba Dwi dulu, kemudian Asri, jadi antar anggota kelompoknya. Itu salah satu wujud bentuk daripada kolaborasi. Ya, jadi terasah 4C Anda itu. Cuma terasahnya terpenuhi 4C ini mungkin masih levelnya kalau kita beri persen mungkin 20% baru. Ya, belum full persenannya. Ya, jadi besok Anda harus lebih kreatif lagi, harus bisa hidup suasana diskusinya, harus mampu Anda berkomunikasi, jangan jadi ruang Zoom yang diam ya. Kemudian harus bekerja sama. Oke, lanjut kita analisis ya bahan kedua. Discovery learning ini adalah siswa nama saja sesuai dengan nomenklaturnya discovery, menemukan apa? Menemukan konsep, menemukan teori. Ya, jadi sesuai dengan namanya discovery learning. Nah, model ini diwajibkan pada pembelajaran menurut kurikulum K13. Ya, pada inquiry, PJBL, PBL itu diwajibkan dalam kurikulum K13. Kenapa? Karena model ini mengembangkan langkah-langkah saintifik, mulai dari mengamati, mengeksperimenkan, mengkomunikasikan, memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Jadi ini cocok sekali untuk mengembangkan langkah-langkah saintifik. Karena K13 pendekatannya adalah pendekatan saintifik. Apa itu saintifik? Pendekatan yang menggunakan langkah-langkah ilmiah ya dalam menemukan suatu teori atau konsep. Ya. Jadi discovery tidak lagi guru yang mengasihkan
Lesson study adalah itu Anda bukan menemukannya lagi, tapi kalau Anda menemukan ada rangkaian proses yang harus Anda ikuti sehingga Anda menemukan oh ternyata ini loh discovery, oh ternyata ini loh lesson study. Apa ciri-cirinya? Ya, misalnya tadi dari video, oh ternyata lesson study itu ciri-cirinya gurunya harus berkolaborasi dengan guru lain. Nah, Anda menemukan itu. Tadi kan Ibu jelasin supaya Anda mengerti. Mengerti secara instan. Cepat ya. Nah, harusnya Anda menemukan. Apalagi ciri daripada lesson study. Oh, ternyata dalam lesson study itu ada observasi. Apa sih observasi apa? Oh, ternyata guru-guru yang bersama tadi berkolaborasi tadi mendiskusikan hasil kolaborasi. Nah, itu. Jadi Anda menemukan langkah-langkah spesifik dari lesson study. Nah, pembelajaran seperti itu kita sebut dengan discovery learning. Ya. Nah, jadi bukan dikasih oleh guru. Kenapa? Ilmu yang didapat, kalau Ibu ngasihkan aja kan artinya itu hanya sekedar ingatan, merecall kembali, mengingat kembali. Itu kepemilikannya atau kepemahamannya itu akan menjadi rendah, ya gampang lupa. Kalau recall itu kan berhubungan dengan ingatan. Kalau ingatan itu kan gampang hilang. Tapi kalau kita sendiri yang melakukannya, menemukannya, itu ilmu itu akan dipakai seumur hidup. Tidak akan pernah lupa. Karena kita yang menemukan sendiri. Kita yang membuktikan sendiri. Nah, itu discovery learning. Lewat apa? Lewat langkah-langkah ilmiah tadi. Ya. Nah, jadi kalau misalnya guru-guru yang sering menyodorkan materi seperti Ibu sekarang ini, itu gampang lupa. Coba besok Ibu tanya, Anda pasti lupa. Ya, apa yang Ibu omongin sekarang Ibu tanya besok pertemuan selanjutnya pasti lupa. Ya. Bisa Ibu tes besok. Apa Ibu sampaikan sekarang, nah, mungkin bisa lupa. Karena apa? Karena Anda hanya merecall, memanggil kembali apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat. Nah, kita di sekolah, nanti Anda menjadi guru, jangan seperti itu. Hanya memberikan apa yang diingat, apa yang didengar, apa yang dilihat, itu gampang hilang. Kebermaknaannya kurang. Coba Anda mencari sendiri. Ya, nah, begitu. Oke, next. Berikutnya kita lihatkan presentasi mengenai discovery learning. Tapi untuk mata pelajaran lain, misalnya mata pelajaran fisika. Oke. Tapi Anda lihat langkah guru, langkah siswa bagaimana. Nanti sebenarnya saya berharap Anda membuat video discovery learning, video PJBL, nanti kita up di YouTube sehingga Anda, inilah karya mahasiswa kita mengenai video pembelajaran. Sebenarnya itu yang Ibu harapkan. Ya, sehingga punya Anda disitasi oleh orang lain, dikutip oleh orang lain karya Anda sebagai wujud dari kreativitas. Kreativitas, ya. Itu yang sebenarnya Ibu harapkan. Jadi kalau untuk menceramahi itu sebaiknya dikurangi ya. Ibu juga kurang tertarik dengan ceramah-ceramah. Tapi kalau misalnya gayung tidak bersambut ya terpaksa diceramahin. Cari lagi. Itu kita sampai jam berapa ya? Mungkin satu video ini lagi ya. Absennya untuk rek A ya Ibu. Assalamualaikum.
Ini terdengar nggak yang Ibu apakan? Untuk satu kali ini lagi ya. Anda lihat, Anda petik apa yang terjadi di sana, apa ciri khas discovery learning, nanti akan Ibu tanya. Ya. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 luar biasa. Perkenalkan, nama saya Anita Ulansari Maulinda dari Manbuleleng, Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video mengajar tentang model pembelajaran Discovery Learning. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Ini penilaian 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Alhamdulillah semuanya semangat. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah semua baik-baik saja. Grammarly helps make your writing clear and concise, no matter where you are. Compose a cover letter that stands out, thanks to flawless writing and compelling word choice. Inspire your team with a presentation free of errors in spelling, punctuation, and grammar. Impress your boss with a proposal that gets Baby Bus. Hai, klik di sini untuk subscribe. Tunggu sebentar. Kiki, kita main yuk di taman bermain. Baiklah, apa yang akan kita mainkan? Kita main kejar-kejaran yuk. Bagus, kalau begitu aku akan menangkap. Baby Bus. Ha, Baby Bus. Hai. Baby Bus. Hai. Mana, Bu? Mana pula dia tadi? Waktunya udah sampai jam berapa ya? Seharusnya sudah lewat, Bu. Oh, Soalnya sudah kan, lewat. Soalnya kan Oh, kita iya. tadi mulai jam 2. Oke, Anda ingatin ya, udah lewat ya? Ya, Bu. Oke, nggak usah ini PR besok ya. Oke lah. Anda harus ngomongin ya. Waktunya sudah lewat, Bu. Bu ini, Bu, gitu ya. Sehingga mungkin Anda ada janjian dengan teman Anda atau seseorang ya, jadi terganggu ya. Oke. Oke, untuk yang rek B, rek A, Ibu akan share ini absennya dulu ya. Pokoknya Anda mau jangan sampai jam 6 dengan Ibu. Masih. Apa nama grupnya ya?
Ini ya, model ya. Apa nama grupnya, Reza? Model pembelajaran track A, Bu. Model pembelajaran bio A ya? Iya, Bu. 2018 kan? Sudah. Benar, Bu. Oke. Jadi mungkin untuk pembelajaran hari ini karena udah sore-sore ya, tentu kayaknya mungkin kita harus perbaiki bersama ya, baik dari Ibu maupun dari Anda, supaya pembelajaran ini bisa hidup walaupun dengan pembelajaran daring ya. Kita buat pembelajaran itu bisa lebih menarik dan bisa lebih semangat sehingga kita mengerti dan memahami apa yang kita pelajari hari itu ya. Oke. Nah, untuk yang akan ke depannya apakah Anda mau digabung atau tidak nih? Sebelum kita tutup ya. Minggu depan kita udah puasa belum? Belum ya? Tanggal berapa tuh minggu depan? Kemudian yang kedua, untuk yang kayaknya harus digabung juga nih. Apakah karena apa? Karena jam rek A itu kan sampai jam berapa? Jam 4 sampai jam 17.40. Jangan-jangan buka puasa. Karena mungkin jam-jam segitu kita kuliah ya. Apalagi Ibu kan jadi untuk ngurus berbuka lagi ini ya. Jadi alternatifnya ya salah satu mungkin digabungkan atau jamnya dimajukan. Ya. Kemungkinan digabung aja, Bu, seperti ini permanen gitu, Bu. Oke lah, digabungkan juga ya. Oke, ini sesuai dengan saran Anda. Oke, karena nanti kalau misalnya seperti ini, seperti normalnya Anda bisa jam disiapkan kan jam 16 sampai 17.40. Molor-molor sampai 6. Anda tidak bisa buka puasa, protes orang tua Anda nanti. Anaknya masih kuliah di depan meja. Sementara belum masak, belum ini lagi, belum siapin makanan lagi, nanti Ibu kena protes, kena marah ya. Oke, kalau begitu kita tutup pertemuan kita hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan untuk pertemuan selanjutnya harus lebih baik dari hari ini. Ya, apa yang menjadi kelemahan hari ini harus ditutupi untuk pertemuan berikutnya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Sama-sama.